Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Rahmawati, mahasiswi Bimbingan Konseling Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Oke teman-teman, untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah karakteristik dan kompetensi remaja, di sini saya akan membahas mengenai perkembangan kognitif dan intelektual remaja. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf Maulana MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini yang telah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan kembali materi ini kepada teman-teman semua. Teman-teman, jika kita membahas kata remaja nih, pasti mengandung banyak makna kan? Beberapa orang berpendapat atau mengatakan bahwa remaja merupakan kelompok yang biasa aja, tidak berbeda dengan kelompok manusia yang lain. Sedangkan beberapa pihak lain menganggap bahwa remaja adalah kelompok orang-orang yang sering menyusahkan orang tua. Apa sih itu perkembangan kognitif remaja? Masa remaja adalah suatu periode kehidupan di mana kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara efisien mencapai puncaknya. Hal ini adalah karena selama periode remaja ini, proses pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif adalah hal yang berhubungan dengan atau melibatkan kognisi. Kognisi itu adalah kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan, termasuk kesadaran, perasaan, dan sebagainya, atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan mental berdasarkan proses memperoleh pengetahuan seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Sedangkan intelektual itu adalah kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi, berpikir abstrak, menalar, serta bertindak secara efisien dan efektif. Lalu selanjutnya ada macam-macam perkembangan kognitif remaja. Perkembangan kognitif pada remaja dibagi menjadi dua bagian yang umum, yaitu perkembangan intelektual dan perkembangan bakat khusus atau minat. Menurut Singgi Gunarsani dalam bukunya Psikologi Remaja mengajukan beberapa rumusan mengenai intelijensi, yaitu yang pertama ada intelijensi merupakan suatu kumpulan seseorang yang memungkinkannya memperoleh ilmu, pengetahuan, dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Yang kedua, intelijensi adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tindakan. Yang ketiga, intelijensi meliputi pengalaman dan kemampuan bertambahnya pengertian dan tingkah laku dengan pola-pola baru dan pergunakannya secara efektif. Yang keempat, menurut William Stem mengemukakan bahwa intelijensi merupakan suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan baru dibantu dengan penggunaan fungsi berpikir. Yang kelima, menurut Binet berpendapat bahwa intelijensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwarisi dan dimiliki sejak lahir dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam batas-batas tertentu, lingkungan turut berperan dalam pembentukan intelijensi. Yang terakhir, intelektual merumuskan intelijensi sebagai keseluruhan kemampuan individu dalam berpikir dan bertindak secara terarah serta kemampuan mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Pada masa remaja, kemampuan untuk mengatasi masalah yang majemuk terus bertambah. Pada awal remaja, kira-kira pada umur 12 tahun, anak berada pada masa yang disebut masa operasi formal atau berpikir abstrak. Pada masa ini, ia telah berpikir dengan mempertimbangkan hal yang mungkin di samping hal yang nyata. Pada usia ini, ia telah berpikir secara hipotetik. Lalu selanjutnya ada perkembangan bakat khusus dan minat. Terdapat perbedaan antar individu dalam tingkat kemampuan atau prestasi. Hal ini karena terdapat perbedaan bakat yang dibawa sejak lahir dan hasil dari latihan atau pengalaman. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu nih apa itu bakat dan apa itu minat. Bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bersifat umum atau khusus, atau yang biasa kita sebut sebagai talenta. Sedangkan minat adalah salah satu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan-kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Jadi dapat disimpulkan nih bahwa bakat dan minat berbeda tetapi memiliki kesamaan dalam hal pilihannya terhadap suatu hal tertentu. Semua remaja sedikit banyak memiliki minat-minat khusus tertentu yang terdiri dari berbagai kategori. Meskipun terdapat berbagai macam ragam minat, namun terdapat minat tertentu yang hampir universal, yaitu yang pertama ada minat rekreasi. Selama masa remaja, remaja cenderung menghentikan aktivitas rekreasi yang menuntut banyak pengorbanan tenaga dan berhenti secara akan bertindak sebagai pengamat yang pasif. Pada awal masa remaja, aktivitas permainan akan diganti dengan bentuk rekreasi yang lebih matang. Pola rekreasi tersebut hampir sama dengan pola akhir masa remaja dan pada awal masa dewasa. Beberapa macam minat rekreasi remaja yaitu yang pertama ada permainan dan olahraga. Remaja mulai menyukai olahraga tontonan daripada olahraga yang terorganisasi. Selain itu, remaja lebih menyukai permainan yang menuntut keterampilan intelektual seperti permainan kartu dan lain-lain.
Yang kedua ada bersantai. Remaja gemar bersantai dan mengobrol dengan teman-teman mereka. Mereka makan sambil bergurau atau membicarakan orang lain mau untuk hal-hal yang lagi populer pada saat itu. Yang ketiga ada hobi. Remaja yang kurang populer lebih berminat pada hobi dibandingkan dengan bentuk rekreasi lain karena sebagian besar hobi merupakan kegiatan rekreasi seorang diri. Lalu selanjutnya ada minat sosial. Minat yang bersifat sosial bergantung pada kesempatan yang diperoleh remaja untuk mengembangkan minat tersebut pada kepopulerannya dalam kelompok. Beberapa minat sosial remaja diantaranya adalah menolong orang lain, peristiwa dunia yang diungkapkan melalui bacaan dan pembicaraan dengan teman, guru, dan orang lain. Selain itu, minat sosial lainnya adalah minat remaja untuk mengkritisi orang lain. Selanjutnya yang ketiga ada minat pendidikan. Besarnya minat remaja terhadap pendidikan sangat dipengaruhi oleh minat mereka terhadap pekerjaan. Apabila remaja mengharapkan pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi, maka pendidikan akan dianggap sebagai batu loncatan. Biasanya remaja lebih menaruh minat terhadap pelajaran yang berguna dalam bidang pekerjaan yang dipilihnya. Dan yang terakhir ada minat religius atau agama. Minat pada agama tampak dengan adanya pembahasan agama di kalangan remaja. Mengikuti pelajaran agama di sekolah dan di perguruan tinggi, mengikuti upacara keagamaan sesuai dengan keyakinan yang dianutnya, dan lain-lain. Minat religius remaja memiliki pola perubahan yang sistematis, yaitu yang pertama ada periode kesadaran religius. Pada saat remaja mengikuti keyakinan orang tua, minat religiusnya meninggi dan mengakibatkan menjadi bersemangat mengenai agama, seringkali akan dibandingkan dengan keyakinan orang lain secara kritis. Yang kedua ada periode keraguan religius. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan secara kritis, remaja akan sering bersikap skeptis pada berbagai bentuk religius seperti berdoa dan lain-lain. Bagi beberapa remaja, keraguan yang tercipta akan membuat mereka kurang taat pada agama. Sebagian yang lain akan mencari kepercayaan yang lain. Yang ketiga, periode rekonstruksi agama cepat atau lambat. Remaja akan membutuhkan kepercayaan agama meskipun kepercayaan pada masa anak-anak kurang memuaskan. Lalu faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi perkembangan kognitif? Setiap remaja pastinya berbeda-beda. Sejauh mana perkembangan kognitif remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Menurut Andy Malpier, hal-hal yang mempengaruhi perkembangan intelijensi adalah yang pertama ada bertambahnya informasi yang disimpan dalam otak seseorang sehingga ia mampu berpikir reflektif. Yang kedua ada banyaknya pengalaman dan latihan-latihan dalam memecahkan masalah sehingga seseorang dapat berpikir rasional. Yang ketiga, adanya kebebasan berpikir, sehingga mendorong keberanian seseorang dalam menyusun hipotesis-hipotesis yang radikal, kebebasan menjejaki masalah secara keseluruhan, dan keberanian memecahkan masalah secara menarik kesimpulan yang baru dan benar. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat khusus atau minat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat khusus atau minat terletak pada anak itu sendiri dan lingkungan anak itu sendiri. Jadi, dari anak itu sendiri, apabila anak tersebut kurang berminat untuk mengembangkan bakat yang ia miliki, atau kurang termotivasi untuk mencapai prestasi yang tinggi, atau pula memiliki kesulitan atau masalah pribadi nih, sehingga ia mengalami hambatan dalam pengembangan bakatnya. Lalu kalau dari lingkungan anaknya nih, apabila orang tua kurang mampu untuk menyediakan kesempatan dan sarana pendidikan yang dibutuhkan anak, atau ekonominya cukup tinggi tapi kurang memberikan perhatian terhadap pendidikan anak, maka kemungkinan perkembangan bakat atau minatnya akan terhambat. Lalu selanjutnya kita juga harus tahu nih faktor-faktor apa aja nih yang mempengaruhi perkembangan intelektual pada remaja. Jadi itu banyak banget faktor yang secara langsung ataupun tidak langsung yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Di antaranya itu ada faktor hereditas. Jadi semenjak dalam kandungan, anak telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Secara potensial, anak telah membawa kemungkinan apakah akan menjadi kemampuan berpikir secara normal, di atas normal, atau di bawah normal. Namun potensi ini tidak akan berkembang atau terwujud secara optimal apabila lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu nih, peranan lingkungan sangat menentukan perkembangan intelektual anak. Lalu yang kedua, faktor lingkungan. Ada dua unsur lingkungan yang sangat penting peranannya dalam mempengaruhi perkembangan intelek anak, yaitu keluarga dan sekolah. Dari faktor keluarga adalah intervensi yang paling penting dilakukan oleh keluarga atau orang tua adalah memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang kehidupan sehingga anak memiliki informasi yang banyak yang merupakan alat bagian untuk berpikir. Lalu selanjutnya ada sekolah. Sekolah adalah lembaga formal yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak tersebut. Perkembangan berpikir anak dalam hal ini, guru hendaknya menyadari bahwa perkembangan intelektual anak terletak di tangannya.
Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.